Halo sahabat sehat anti rape, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi edukasi untuk diabetes dan khususnya lebih pada pemakaian insulin. Ya. Seperti kita ketahui bahwa diabetes itu penyakit yang jumlahnya semakin lama itu semakin meningkat. Ya. Dan angka kematian yang ditimbulkan ini cukup tinggi terkait dengan penyakit kardiovaskuler, jadi penyakit jantung dan pembuluh darah, termasuk di dalamnya itu stroke, kemudian infark miokard atau penyakit jantung koroner, serta komplikasi yang lain. Jadi diabetes ini bisa dikatakan sebagai induknya penyakit. Komplikasi pada diabetes ini ya, kita bisa bedakan antara komplikasi yang akut sama yang kronik. Pada komplikasi yang akut hanya ada hiperglikemia yang berlebihan ya, atau yang terlalu rendah, hipoglikemia. Ini komplikasi yang akut. Sedangkan yang banyak menimbulkan kematian adalah komplikasi kronik. Komplikasi kronik ini berlanjut bertahun-tahun seiring dengan perjalanan penyakit. Nah, sahabat-sahabat semuanya, di dalam manajemen diabetes ini, insulin merupakan salah satu modalitas pengobatan diabetes yang selama ini di masyarakat masih dianggap sesuatu yang menakutkan. Seringkali pasien ini kalau diberikan insulin atau diminta menggunakan insulin selalu keberatan atas alasan, dokter, ini pasien apakah saya sudah berat ataukah nanti saya akan ketergantungan dengan insulin. Nah, ini alasan klasik yang sering disampaikan oleh pasien. Jadi untuk insulin ini penting untuk pasien-pasien yang diabetes kemudian mengalami infeksi, diabetes dengan komplikasi stroke, diabetes dengan komplikasi jantung koroner, ya, ataupun diabetes yang kurus, ya, jadi underweight. Nah, ini perlu diberikan insulin, ya. Karena pada dasarnya pasien diabetes itu ada defisiensi insulin dan ada resistensi insulin. Untuk mengatasi resistensi insulin bisa digunakan obat-obatan seperti metformin, kemudian pioglitazone, ya, dan beberapa obat tablet yang lain. Sedangkan untuk mengatasi defisiensi insulin juga bisa menggunakan oral hypoglycemic agent ataupun menggunakan insulin. Nah, ibaratnya pada pasien diabetes ini, begitu dia kekurangan insulin, maka pemberian insulin ini menjadi jawaban yang paling simpel, ya. Dan pengelolaan gula darah ini akan berjalan dengan cepat menjadi normal kembali. Komplikasi yang sering kami dapatkan pada pasien-pasien yang kami rawat di rumah sakit anti rape ini karena keterlambatan dari pengobatan, ya, ataupun pengelolaan diabetes baik oleh pasien sendiri ataupun oleh dokter, itu adalah luka pada kaki. Jadi ulkus kronis diabetes yang ini juga memerlukan penanganan yang kompleks. Kompleks artinya melibatkan teman-teman dari bedah, kemudian dari ahli gizi, karena seringkali pasien-pasien yang sudah komplikasi ulkus pada kaki ini
disertai dengan penyempitan pembuluh darah tepi. Nah, ini ada yang makroangiopati ataupun yang mikroangiopati. Jadi pembuluh darah yang besar maupun pembuluh darah yang kecil. Nah, pada pembuluh darah yang besar ini, kalau misalnya pasien sudah dalam keadaan lukanya itu berbau busuk, kemudian bernanah, nampak kehitaman, ada jaringan yang nekrosis atau jaringan mati, maka ada risiko dilakukannya amputasi. Dan ini sebenarnya hal yang pengen atau yang sangat ingin kita hindari. Jangan sampai pasien-pasien yang diabetes ini kemudian menjadi cacat di kemudian hari. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Sehat Pantirape, apabila teman-teman ini menderita diabetes, kemudian berobat ke dokter, dianjurkan pakai insulin, pasti ada indikasi pengobatan insulin tersebut. Dan tidak perlu khawatir bahwa nanti akan ketergantungan dengan insulin. Beberapa waktu pasien-pasien yang diabetes ini saya dapatkan cenderung mereka yang usianya itu relatif muda. Ada yang di bawah 30 tahun, tetapi kadar gula darahnya sudah sangat tinggi. Dan di samping pengobatan ini diberikan oleh dokter, maka peranan pasien itu paling menentukan. Jadi keberhasilan pengobatan diabetes ini tidak tergantung pada dokternya, tetapi lebih bergantung kepada pasien itu sendiri, bagaimana dia bisa mengelola diabetesnya, baik pengelolaan terhadap diet, olahraga, ataupun penggunaan obat-obatan, termasuk di dalamnya insulin. Dan akhir-akhir ini banyak insulin yang sifatnya atau cara penggunaannya ini lebih simpel. Ya. Jadi kalau ada dulu pernah insulin sampai 4 kali suntik sehari, nah sekarang ini sudah ada insulin yang cukup 2 kali suntik sehari atau 1 kali suntik, tapi kemudian dikombinasi dengan obat. Nah, jenis-jenis insulin ini nanti tentu saja ditentukan oleh dokternya dan juga melihat kondisi dari pasien. Pada pasien yang di rumah sendirian, kemudian usia tua atau usia lanjut di mana sering terjadi lupa, maka kita harus hati-hati juga dalam meresepkan insulin ini karena kekhawatiran akan adanya kekeliruan dosis atau ada dosis yang berlebihan. Misalnya kita berikan ibu nanti disuntik 10 unit, tetapi ternyata disuntikkan 20 unit karena mungkin sudah penglihatan kabur atau pendengarannya berkurang sehingga bisa mismanagement di dalam pemberian dosis insulin ini. Jadi demikian sahabat-sahabat Pantirape, sahabat sehat ya, yang bisa kami sampaikan. Semoga edukasi ini bisa memberikan gambaran kepada teman-teman semua bahwa insulin ini bukan sesuatu hal yang menakutkan dan tidak perlu dikhawatirkan. Semoga materi ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua. Terima kasih Pantirape, sahabat untuk hidup sehat.